Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isya Febria Zahra dengan NIM D120210024. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan sedikit terkait kriopreservasi. Eh, ini merupakan mata kuliah teknik konservasi in situ dan ex situ dengan dosen pengampu yang terhormat yaitu Ibu Insinyur Nursanti Eshut MSI. Ini adalah beberapa sumber referensi terkait presentasi saya tentang kriopreservasi. Baik, selanjutnya yaitu introduction atau perkenalan. Apa itu kriopreservasi? Krio berasal dari bahasa Yunani yaitu krios yang berarti beku. Kriopreservasi merupakan proses pengawetan sel, jaringan, atau organ dengan membekukannya pada suhu yang sangat rendah. Secara harfiah, berarti kriopreservasi adalah pengawetan dalam keadaan yang beku. Ini adalah proses di mana jaringan, sel, matriks ekstraseluler, organ, atau konstruksi biologis apapun yang rentan terhadap kerusakan yang disebabkan oleh kinetika kimia yang tidak diatur, kemudian diawetkan dengan pendinginan hingga suhu yang sangat rendah menggunakan nitrogen cair. Nitrogen cair ini merupakan elemen kunci dalam kriopreservasi. Nah, kriopreservasi ini juga merupakan teknik penyimpanan dalam jangka yang panjang dengan suhu yang sangat rendah untuk mengawetkan sel dan jaringan hidup yang utuh secara struktural untuk jangka waktu yang lama dan dengan biaya yang relatif rendah. Ilmu yang berkaitan dengan kegiatan kriopreservasi tersebut dikenal dengan kriobiologi. Nah, mengapa pelestarian itu penting? Hingga 2 dekade yang lalu, sumber daya genetik semakin menipis karena terus-menerus dirusak oleh manusia. Oleh karena itu, penting bagi banyak spesies elit secara ekonomi dan yang terancam punah untuk dilestarikan agar dapat tersedia saat dibutuhkan. Cara penyimpanan yang konvensional tidak mampu mencegah kerugian. Metodologi baru harus dirancang untuk melestarikan material dalam jangka waktu yang panjang. Selanjutnya yaitu metode penyimpanan. Metode penyimpanan kriopreservasi ini dapat berupa dengan metode penyimpanan nitrogen cair, di mana nitrogen cair ini merupakan elemen kunci dalam kriopreservasi dan memiliki suhu yang relatif rendah, suhu yang sangat rendah, yaitu kurang dari 196 derajat Celcius. Dengan suhu ekstrem ini dapat menghentikan hampir semua aktivitas sel dan metabolisme sehingga sampel dapat diawetkan dalam waktu yang lama. Kemudian yaitu dengan ada penyimpanan dingin. Selain nitrogen cair tadi, teknik pendinginan lain terkadang digunakan dalam tahap awal atau akhir proses kriopreservasi. Metode penyimpanan dingin ini berupa freezer khusus dengan suhu yang sangat dingin, yaitu sekitar kurang dari 80 derajat Celcius. Kemudian yaitu dengan metode penyimpanan tekanan rendah. Tekanan rendah terkadang digunakan bersama dengan suhu dengan pembekuan yang cepat, sehingga dapat membantu mencegah pembentukan kristal es yang besar yang dapat merusak sel. Kemudian ada yaitu dengan penyimpanan rendah oksigen. Lingkungan dengan kadar rendah oksigen dapat digunakan untuk mengurangi stres oksidatif pada sel selama pembekuan dan penyimpanan. Nah, bagaimana proses kriopreservasi? Yang pertama yaitu dengan pemilihan bahan tanaman. Pemilihan bahan tanaman ini dengan cara memilih tanaman yang sehat, vigor, dan bebas penyakit.
Kemudian umur dan stadium perkembangan bahan tanaman penting untuk dipertimbangkan. Kemudian spesies tanaman tertentu memiliki kebutuhan spesifik dalam pemilihan bahan tanaman. Selanjutnya yaitu ada pra pertumbuhan, di mana bahan tanaman dikulturkan in vitro pada media yang sesuai. Kemudian kondisi kultur dioptimalkan untuk meningkatkan viabilitas dan regenerasi. Selanjutnya yaitu dengan memanipulasi hormon atau penambahan zat pelindung krioprotektan yang dapat dilakukan. Selanjutnya yaitu penambahan krioprotektan. Krioprotektan ditambahkan untuk melindungi sel dari kerusakan akibat pembekuan. Jenis dan konsentrasi krioprotektan bervariasi bergantung pada spesies tanamannya. Kemudian penambahan krioprotektan harus dilakukan secara perlahan dan terkontrol. Selanjutnya yaitu pembekuan, di mana bahan tanaman ini dibekukan dengan kecepatan yang normal. Berbagai metode pembekuan dapat juga dilakukan seperti dengan pembekuan bertahap, vitrifikasi, dan droplet vitrifikasi. Kecepatan pembekuan yang tepat saat ini sangat penting untuk mencegah kerusakan sel. Selanjutnya yaitu ada dengan penyimpanan dalam nitrogen cair. Bahan tanaman yang telah dibekukan tadi disimpan dalam tabung kriogenik di nitrogen cair dengan suhu yang kurang dari 156 derajat Celcius. Nitrogen cair tadi harus diganti secara berkala untuk menjaga suhu penyimpanan yang stabil. Selanjutnya yaitu ada pencairan, di mana bahan tanaman dicairkan dengan cepat dan hati-hati. Kemudian air krioprotektannya dihilangkan untuk mencegah kerusakan pada sel. Kemudian ada pencucian dan pengolahan kembali, di mana bahan tanaman tersebut dicuci untuk menghilangkan sisa krioprotektannya. Kemudian bahan tanaman ditransfer ke media kultur baru untuk pemulihan. Selanjutnya itu ada pengukuran kelangsungan hidup. Viabilitas bahan tanaman diukur dengan berbagai metode seperti pengamatan mikroskopis, pengujian fisiologis, dan selanjutnya yaitu terakhir regenerasi tanaman. Pada regenerasi tanaman ini, bahan tanaman yang masih hidup itu diregenerasikan menjadi tanaman yang utuh. Proses regenerasi dapat bervariasi pada spesies tanaman. Keberlanjutan regenerasi ini merupakan indikator utama keberhasilan kriopreservasi. Kemudian ada aplikasi dari kriopreservasi. Yang pertama yaitu kriopreservasi embrio, jaringan, ovarium, oosit, semen, dan jaringan. Kemudian yaitu metode ideal untuk konservasi material jangka panjang. Tanaman bebas penyakit dapat dilestarikan dan diperbanyak. Kemudian benih rekalsitran dapat bertahan dalam waktu yang lama. Spesies yang terancam punah juga dapat dipertahankan. Kemudian serbuk sari dapat dipertahankan untuk meningkatkan longevity. Baik, mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan dan hanya saya bisa jelaskan secara sedikit. Jika ada kesalahan kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.